Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya Habibana Hamid, Ahmad Mustafa yang kami terima mau bahasa ini sangat luar biasa. Jika tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ini menekan kita tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ahlan wa sahlan, selamat jalan Habibana, semoga sampai tempat tujuan selamat, tidak kurang satu apapun, amin ya rabbal alamin. Untuk ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Hamzah bin Hamid Al-Ghadri, kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karrim ala rasulillah Rasulillahi ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya ayyuharrajuna minhu syafa'atan wa sallu ala sayyidina wa habibana wa syafi'una wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, segala nikmat keberkahan yang Allah turunkan, segala keberkahan yang Allah turunkan daripada inayahnya, segala rahmat petunjuk yang Allah turunkan keberkahannya, Allah jadikan kita selaku hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana siang yang penuh dengan keberkahan ini kita dikumpulkan bersama hamba-hamba yang telah dicintai, bersama hamba-hamba Allah yang diberikan rahmat dan petunjuknya. Hadirnya kita di dalam sebuah majlis yang dimana majlis pada hari ini hanya mengharapkan dengan satu tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu kita persembahkan, kita hadiahkan, kita peruntuhkan, yang dimana hadiah terbesar kita berikan kepada beliau, sosok seorang hamba yang dimuliakan maha mulia, sosok seorang makhluk yang dimuliakan maha yang memiliki makhluk, sosok seorang yang mendapatkan julukan, yaitu mendapatkan satu keberkahan yang dimana Allah jadikan dengan sebuah cahaya yang begitu terang menderang, yang dimana beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita menjadi umat Rasul yang mendapatkan naungan keberkahan dan mendapatkan daripada syafa'atun Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dan terkhususnya
salam penghormatan, salam ta'zim yang tentunya kita berikan kepada keluarga besar Jamiah Majelis Pencinta Shalawat yang dimana dipimpin diketuai oleh guru kita, beliau Habibana Yahya bin Ali Al-Habsyi. Kita doakan semoga beliau diberikan Allah keistiqomahan, amin. Beliau Allah berikan keimanan ketakwaannya untuk lebih tegar untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Beliau Allah berikan rahmat dan petunjuknya untuk menegakkan syiar agama Allah. Dan keluarga beliau Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Juga salam penghormatan, salam ta'zim, wabil khusus dan terkhususnya juga kepada Dailallah, guru mulia kita, beliau Habibana Ahmad Mujtaba bin Muhammad Syahab yang barusan menyampaikan fadilah dan keutamaan ilmu. Fadilah keutamaan ilmu yang disampaikan oleh beliau. Kita doakan semoga beliau Allah berikan umur yang berkah, Allah berikan beliau keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan meneruskan daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Juga wabil khusus dan terkhususnya kepada guru mulia kita, ajengan kita, yaitu Kiai Haji Hidayat. Mudah-mudahan beliau Allah berikan umur yang berkah, Allah jadikan keluarga beliau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, amin ya rabbal alamin. Juga salam hormat dan salam ta'zim kepada para habaib keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW yang mungkin nama-nama beliau tidak dapat Al-Faqir sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada beliau. Semoga dengan rahmat dan petunjuk Allah, dengan kehadiran beliau ini majlis bertambah berkah. Dengan kehadiran beliau ini majlis akan membawakan rahmat dan petunjuk Allah. Dengan kehadiran beliau daripada anak cucu kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini majlis akan terus dan terus dan terus akan bertambah berkah, amin ya rabbal. Juga terkhusus dan terkhususnya kepada para jamiah pecinta pendambar rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum saya memberikan pencerahan, saya tanya dulu kepada para jamaah, kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai? Insyaallah. Halo. Dan mohon maaf juga di sini ada juga saudara saya. Mohon maaf saya lupa menyebutkan namanya karena wasilah saya bisa sampai di mari. Saya asalnya dari Pontianak, Kalimantan. Andai kata bahasa saya belum pas dengan bahasanya panjenengan, tolong dimaafkan karena kami ini banyak berbahasa Melayu, betul. Wabil khusus kepada guru kami yaitu Al-Habib Ali Maula Aidin, Masya Allah. Karena wasilah beliau saya bisa sampai ke Tangerang ini, saya bisa sampai di Jakarta. Kalau enggak saya enggak sampai di sini karena ini wasilah dari beliau juga. Beliau orangnya rendah hati, tawadhunya luar biasa. Sebetulnya beliau yang pantas naik di atas mimbar ini, naik di podium ini, bukan saya, betul. Saya biasa-biasa saja, seorang Al-Faqir Hamzah ini nggak ada apa-apanya, ini juga nggak ada. Di sini juga ada kakak kami, saudara kami, abang kami, yaitu Al-Habib Omar Al-Qadri, juga datang juga dari Pontianak juga. Makanya kita variasikan sedikit saja dengan bahasa kita ya. Di sini bisa bahasa Pontianak, ngerti? Belum semuanya ngerti bahasa Pontianak, ya. Kita ini orang bisa bahasa Pontianak. Ini muka-muka orang-orang Jakarta bisa bahasa Pontianak. Mana bisa bahasa Pontianak? Ya, kita aja ini orang Pontianak aja mau paskan bahasa lo, gue aja gue nggak ngerti. Ya kan, lu aja gue mangga gitu katanya. Kita nggak paham udah. Ya, saya tanya sampai jam berapa? Hei, sampai jam berapa hari ini? Sampai jam 2. Ini batas zuhur ini, nggak zuhur ini ya Allah. Ini sedikit. Aduh, jamaah terus, selesai jamaah terus gitu. Ya Allah, Pak Ustaz Muhammad, baik. Apa yang mau disampaikan ini? Saya mengambil hikmah saja dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita orang sebaik-baik manusia bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia yang lain, betul. Nah, kita mengambil hikmah. Kenapa Nabi menyampaikan ini hadis yang luar biasa? Kita paham, boy.
Kita umat Rasulullah di akhir zaman sekarang jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Sesuatu kebenaran yang kita sampaikan, lu nggak maju bakal mati, lu nggak maju juga mati, betul. Makanya hari ini kita harus pertegaskan. Di akhir zaman ini Pak, Bu, saya punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Al-Gadri. Dia sampaikan kepada saya, hei Hamzah, kau ingat di mana keberadaan engkau berada, kemanapun kau masuk di kampung, sebuah kampung, pegang 3 perkara kalau kau ingin selamat. Nah, karena ini perintah, kita punya guru. Yang pertama yang perlu kita jaga, kita harus punya sikap. Yang pertama, jangan merasa kita ini, jangan merasa bisa, tapi sadar diri kita orang harus bisa merasa, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya guru sampaikan, hei Hamzah, kalau kau berada di kampung orang, semampu kalian, semampu engkau berbuat baik pada orang lain, bersikap dermawan kepada orang lain. Yang kedua, perkara yang kedua, kita harus bisa hidup ini jangan bikin susah orang lain, betul. Jangan bikin susah orang lah, jangan bikin susah orang lain. Yang ketiga, jangan menganggap diri kita lebih dari orang lain, paham? Tapi sekarang ini ya Rob, sekarang ini Pak, mohon maaf, beribu maaf, banyak kita pandang di luar sana, hanya ilmu saja yang dibesarin, kebisaan ilmu saja kau harapkan, tapi kau punya adab, punya akhlak, gak punya. Ente mau tahu, 2000 tahun sebelumnya iblis sujud sama Allah, sampai para malaikat pada girang sama itu iblis. Malaikat girang sama iblis. 2000 tahun sujud sama Allah. Tapi kenapa ini iblis celaka? Kenapa asbab ini iblis bisa celaka? Tak kala Allah turunkan yang namanya Adam alaihissalam, tak kala Allah turunkan wujudkan yang namanya Nabi Adam alaihissalam, karena terciptanya Nabi Adam ke dunia ini, datang para malaikat persigahannya kepada iblis. Apa kata para malaikat? Hei iblis, nah, ada apa gerangan malaikat? Kau bertanya kepada aku. Aku lihat, aku salut, aku kagum sama kau punya orang. Aku salut kau sama kau punya diri. Kata iblis, bagaimana? Gak hebat. Aku saja sujud sama Allah sampai 2000 tahun. Kehebatan saking hebatnya iblis. Itu malaikat Pak, malaikat kagum girang. Tapi sayang, 1000 sayang, ini iblis menjadi murka. Kenapa iblis ini menjadi murka? Tahu ente? Karena asbab merasa dia lebih daripada si Adam. Padahal ini ciptaan dari Tuhannya. Apa kata para malaikat? Karena malaikat tercipta dari nurnya, cahayanya Allah. Jadi, kau datang, ini aja ya. Bisa dimasuk ya? Selesai ngajar dulu. Pokoknya hari ini sampai subuh. Lanjut. Sampai di mana tadi? Sampai pengakuan iblis. Iblis mengaku dia hebat. Dipertanyakan sama para malaikat Allah, "Wahai iblis, telah tercipta seorang rasul, seorang nabi yang bernama Adam." Datang ini. Iblis merasa girang, dia takut bersaing. Dia ketemu, "Pak, Bu, ini iblis datang sama Nabi Adam." Dia masuk ke lingkungan Nabi Adam. Dia datang, "Oh, ini namanya Adam. Cuma tercipta dari tanah. Hebat dari mana? Aku tercipta dari api." Ya. Datang dia kepada Nabi Adam. Dia lihat, ini iblis datang sama Nabi Adam. Saking gonggongnya, dia coba masuk ke tubuhnya Adam. Masuk ke tubuh Adam, semua yang ada pada dirinya Adam itu tembus sama dia orang. Tembus. Dia balik kepada malaikat. "Hei malaikat, kau katakan kepada kami, kau katakan kepada aku seorang iblis,
Kau bilang seorang Adam terciptanya dari hanya sebatas tanah saja, kau bilang dia hebat. Woi, iblis, aku nggak menanyakan tentang perkara yang kau tanyain, perkara Adamnya. Yang ku pertanyakan kepada engkau, kau tahu nggak yang menciptakan Adam ini siapa? Kalau bukan, kau punya Tuhan yang kau sembah, yang selama ini kau sembah, kau sujud. Oh seperti itu, tapi aku tidak akan pernah. Ini karena ini perkara iblis. Perkara iblis dia nggak mau kalah. Dia nggak mau kalah debatnya sama ini malaikat. Oh baik. Tapi karena seruhan Allah panggil, ini iblis karena kesombongannya, dia merasa dia punya ilmu, dia merasa dia hebat, dia merasa dia punya lebih. Tapi kekurangan ajaran iblis karena dia tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak, maka semua menjadi sirna. Maka Allah cabut dia punya keberkahan, maka Allah cabut dia punya rahmat yang Allah lemparkan kepada iblis. Pantas kau tercipta, jadi pantas kalau engkau tercipta dari api, karena neraka tempatmu. Paham? Ini hati-hati Pak. Di akhir zaman sekarang ini hati-hati. Jangan kita ngeliatin hanya ini seperti Habib Hamzah sekarang nih pakai serba pakai apa, ini juga perlu hati-hati juga Pak. Yang kita lihat bukan fi'ilnya kita Pak, bukan luar dari kita, tapi mampu nggak kita ini jaga? Jaga hati. Apalagi hari ini kita datang ini jamaah Pak. Ini jamaah yang berbondong datang nih, ini rame mereka. Hanya pingin hikmat, hanya pingin dengar, baca maulid, baca roti, semua mengharap keberkahan. Datang dia punya para ulama, para sholihin, para da'i, para mu'alim, para habaib, para kiai, hanya untuk didengar oleh mereka semuanya. Betul? Tapi andai kata sekarang Pak, mohon maaf punten, kadang-kadang ada pilah dan pilih, saya ngerti? Pilah dan pilih. Kalau ada acara kecil yang dia mau datang, acara besar baru dia datang. Apalagi kalau bicara bisyarah. Apaan? Kita bicara jangan takut. Saya wallah saya datang di mari, saya diundang sama Habib Ali Zain Maulain. Saya sampaikan, kalau antum bicara tentang mengundang kita orang karena bicara lah, tidak akan hadir. Tapi antum harus ngerti kita punya orang. Betul? Babas, selesai. Betul? Betul nggak? Karena apa? Kasihan Pak, Bu. Ini jauh-jauh hari panitia menyiapkan tenda, menyiapkan baliho, menyiapkan makanan, ngundang ente. Hari-hari nggak ngemikirin, hari-hari pusing mikirin ente ini bakal datang atau enggak, ini acara bakal bisa sukses atau enggak, ini biaya akan bisa tercover enggak. Tapi ya Allah, ada aja bikin rumit, ada aja bikin susah. Betul? Karena 3 perkara ini yang nggak bisa tertanam di hati kita. Yang pertama, bersikap dermawanlah kau. Yang kedua, jangan kau nyusahin orang lain. Yang ketiga, tidak menganggap diri kita lebih dari orang lain. Maka saya punya abah, Allah yarham, saya punya abah. 3 perkara nak, kau kemana kau masuk ke kampung orang, kau masuk ke tempat siapapun, 3 perkara ini kau pegang nak. Insya Allah di mana kau berjalan kau akan selamat. Betul Pak? Selanjutnya apa kata saya punya guru Allah Habib Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Gadriti, 1 perkara saja yang kau pegang Hamzah, di mana kau berjalan. Karena kita sami'na wa ta'na, kita memegang manhajnya, kita punya guru. Apa kata guru kita? Jangan kau merasa bisa, tapi sadar diri Pak, kita orang bisa merasa Pak. Kalau saya menganggap diri saya bisa merasa, sadar diri, bisa merasa, bukan merasa bisa. Kalau saya bisa merasa bisa, ente enggak apa-apanya kita sama orang. Betul? Saya turun, ente sambut ini, cubit tangan orang. Betul? Tapi kalau ulama as-salafus salih kita dulu nggak ngajarin seperti itu. Betul? Seorang Al-Imam Syafi'i, ini orang alim, orang besar. Kita semuanya bermanhaj, kita semuanya mengikuti fatwa. Kita berpegang dengan tali sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Kita tetap berpegang teguh dengan Al-Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i dan didatangi sama gurunya. Dia datang sama gurunya, dia datang sama gurunya. Yang dipertanyakan sama gurunya bukan perkara ilmu. Gurunya udah tahu kehebatan seorang Imam Syafi'i. Siapa yang gak kenal Pak? Betul? Siapa yang gak kenal sama Imam Syafi'i? Datang dia sama punya guru. Yang dipertanyakan hanya 2 perkara, bukan perkara ilmu. Kalau bicara ilmu, udah gak bisa diraguin lagi. Betul? Cuma 2 perkara Pak, perilakumu dan cara kehidupanmu, akhlak dan perbuatanmu coy. Betul gak? Udah benar betul? Udah benar belum? Betul gak Pak?
Kalau dua perkara ini kita pegang, insya Allah ilmu itu akan dengan sendirinya dia berjalan. Betul Pak? Kita mau mendapati ilmu tuh bukan senang-enaknya bro. Bukan lu datang, kita mau dapat ilmu itu bukan ilmu datang sama kita orang, tapi kita mesti datang dulu itu ilmu, betul nggak? Kalau ilmu datang dengan sendirinya, maka ente buka di Google, buka di YouTube, itu datang sendiri Pak, namanya Pak, betul? Betul nggak? Betul nggak? Yang perlu kita cari ilmu itu yang harus kita datangin, belajar, ta'zim sama guru, betul? Baru benar, betul nggak? Betul nggak Pak? Nah makanya sekarang ini yang perlu kita terapkan sekarang ini, bagaimana kita mengadopsi sifat buruknya kita menjadi lebih baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau kita perlu Pak, ini hari Pak, yang kita perlukan sekarang ini memplaster bagaimana cara kehidupan kita yang tadi kita sifatnya buruk, perilaku kita nggak baik, kita coba berubah. Kita juga bukan orang-orang baik, tapi mencoba menjadi orang baik, betul? Ini kita semua orang-orang majelis semua Pak. Kita anak-anak majelis, ente ini hatinya dipanggil semua nih. Hati-hatinya ente orang lagi diketuk sama Allah. Hati-hatinya ente sekarang Allah lagi menyimpankan satu rahasia yang tidak ente ketahui. Karena kalimat, karena di tubuhmu, karena di hatimu, di latifati qalbimu. Di latifati qalbimu ada sir, ada cahayanya yang Allah turunkan. Karena hati-hati kita ini hari semuanya gulu kita semua orang duduk di hari ini Pak. Karena tertanam yang namanya qalbun salim. Ini hati-hati orang beriman yang perlu seperti hari ini. Udah nggak melihat lagi mau dia panas kah, mau dia hujan kah, mau dia ribut, nggak ada urusan. Yang penting hadir di majelis taklim, betul? Jangan sampai kita terpana dengan hal-hal, dengan pembicaraan orang di luar sana. Ngapain lo hadir di majelis taklim? Nggak ada berkahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada. Itu menurut ente. Kita orang tetap. Karena apa? Ini salah satu wasilah. Ini salah satu wasilah kalian akan mendapatkan hikmah. Ini salah satu wasilah kalian akan mendapatkan ilmu dari Allah. Ini satu wasilah antum akan mendapatkan satu keberkahan daripada syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mengikuti daripada cara kehidupan Rasulullah. Maka berpeganglah daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Khairun nas. Yuk, kompak. Khairun nas anfa'uhum. Kira-kira setuju nggak? Kalau kita udah bermanfaat untuk orang lain, orang bakal senang sama kita, betul nggak? Orang bakal cinta sama kita orang, betul. Tapi kalau kita udah nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, lebih baik mati, betul. Karena setiap hari ngerugiin orang Pak, nyusahin orang aja, ngapain, betul? Gak ada manfaatnya. Makanya hari ini subhanallah, ini guru kita hari ini ngadain acara, ya Allah, ini adalah satu petunjuk baik buat kita semua. Mudah-mudahan insya Allah apapun hari ini yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah pun menerima semuanya. Apapun hari ini yang kita lakukan hari ini menjadi wasilah kita untuk lebih dekat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini ada ibu-ibu nggak? Bu, saya jujur saja, saya ini sebenarnya kalau nggak ada ibu-ibu nggak seru. Karena saya senangnya ada ibu-ibu yang saya hadapin semuanya. Kata orang Madura kayak laki semua. Aduh, kayak laki semua Pak. Kalau ada ibu-ibu ada seru-seruan, ya bukan? Karena ibu-ibu ini paling seneng Pak dengan ceramah. Saya punya majelis taklim alhamdulillah Pak di Pontianak, tapi nggak banyak. Adalah majelis baik mengajar ibu-ibu hanya 37 saja. Cukup lah ya kan? 37 saja majelisnya, nggak apa-apa lah. Yang penting kan ada majelis, betul? Cuma ibu-ibu tanya, 37 apanya Bib? 37 majelis Bu maksudnya. Tapi alhamdulillah Pak, walaupun nggak ramai, ada berapa lah, paling kalau bulanan tuh kumpul ya rame-rame gitulah Pak, 20-30 orang lah. Itu laki-lakinya. Karena kebiasaan kalau pengajian siang-siang itu paling banter-banternya yang paling sedikit yang ngumpul itu pasti kita laki-laki, betul Pak? Kalau ibu-ibunya senang memang siang-siang, ya kan? Makanya ibu-ibu ini kalau kita sematkan, dia lebih kuat daripada kita, betul nggak? Bu, masih kuat nggak kira-kira? Bu, masih kuat nggak? Nggak kompak ibunya, takut. Kenapa? Takut sama Habib. Ya Allah, Bu, biar wajah-wajah saya seperti ini Bu, istri masih satu Bu.
Aman, udah. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini ada terima hadroh juga. Ayo untuk menghibur kita satu sholawat dulu biar berkah. Yuk, semuanya, yuk berkah yuk. Allahumma shalli semua ala sayyidina Muhammadin semua ibil wa da'waiha wa afiyati semua wa nur al-zari Allah wa ala alihi wa sahbihi semua ya wa sallim Allahumma salli ayo semua ala sayyidina Nah di sini banyak guru-guru besar kita, guru mulia kita, ya. Yang tadi saya bukan pencerahan, bukan ceramah, itu baru landasannya awal daripada mukadimah saja. Pada intinya tujuan kita di sini hanya satu tujuan, yaitu fastabiqul khairat, ya. Tetap satu tujuan kita, tetap terus menjaga ikatan persaudaraan, jaga ikatan tali silaturahminya, ya. Karena kita tetap harus bersatu. Jaga ukhuwah Islamiyah, ikuti cara Nabi Muhammad SAW. Apapun diajarkan Nabi Muhammad SAW itu yang perlu kita ikuti. Berpegang berdua. Kita harus berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis Nabi Muhammad SAW, dan cintai mereka para ulama-ulama, cintai mereka semuanya, orang-orang tua kita, panut kepada guru-guru kita. Amanah kita pegang kepada kedua orang tua kita, cintai mereka semua, dan antum-antum semua semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keselamatan afiat, Allah mudahkan semua segala urusannya antum, dan Allah perkuatkan, Allah berikan iman takwaannya antum semuanya beribadah di jalan Allah. Juga permohonan maaf saya juga kepada para aparatur pemerintah. Di sini juga ternyata ada Bapak Babin Kaptibmas juga, ya Allah mohon maaf Pak. Juga di sini mungkin ada Bapak Babinsar juga ya Pak ya. Kepada kelurahan, kecamatan, RT, RW-nya saya mohon maaf, ya Allah mohon maaf, ibu maaf. Inilah kebisaannya saya, sekurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata perkara mungkin ada kesalahan daripada diri Al-Fakir, saya minta maaf. Sebenarnya saya bicara ini lagi ngantuk. Saya minta maaf, ibu maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekeliruan datang daripada diri Al-Fakir. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada guru kami Al-Habib Yahya Al-Habsyi telah memberi kesempatan kepada Al-Fakir. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.